Shin berpindah ke rumah sakit, di mana kini Jinwo yang baru sadar setelah tak sadarkan diri selama 3 hari. Dia mengira kejadian yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Dikonfirmasi juga cuma ada 6 orang yang selamat dari kejadian itu. Dan anehnya lagi, saat Serikat Hunter memeriksa, mereka cuma menemukan Jinwo yang tak sadarkan diri dan tak menemukan jejak apapun. Serikat Hunter mengira mungkin Jinwo telah mengalami kebangkitan kedua, tapi saat mereka memeriksanya dengan sebuah alat, ternyata Jinwo masihlah Hunter rank E. が少しでも食い違っていたり、犠牲者の遺体の一部が現場に残っていない。人の限界を超え A 級や S 級になることも。もしかして俺も能力値は覚醒時に決まって一生変わることはない。世に手をかざしてください。生存者の証言通り。 Tak lama kemudian, Jin Ah datang menjenguknya. Dia juga mengomeli Jinwo agar dia lebih memperhatikan keselamatannya. Dan bila terjadi sesuatu lagi, dia akan berhenti sekolah agar kakaknya bisa berhenti menjadi seorang hunter. Mendengar hal itu, Jinwo ingin memastikan apakah adiknya bisa melihat panel notifikasi di depan matanya. Setelah terkonfirmasi kalau hanya dia yang dapat melihatnya, lantas dia mencari tahu dan menemukan ada quest harian di sana. これってどうやって読めばいいんだろう。頭の検査でも受けてくる？次男が課されることがあります。報酬が支給されました。何のそして確認。腕立て腹筋。 Dikarenakan Jinwo sempat mengabaikan quest hariannya, dia mendapat penalti dan dikirim ke tempat hukuman dan harus bertahan hidup sampai batas waktu tertentu. Para perawat yang mendapati Jinwo menghilang dari kamarnya sempat dibuat panik karenanya, sampai akhirnya penalti tercapai dan Jinwo langsung berpindah ke tempat semula. どうしたの？この部屋の患者さんが。なんだいるんだよ。あと2時間も。そっちいた？いや、こっちにはことはないと思うんだけど。 Juhi yang mendapat kabar kalau Jinwo telah sadar merasa sangat bersyukur dan ingin menjenguknya di rumah sakit. Tetapi sampainya di sana dia tak bisa menemuinya dikarenakan Jinwo yang sedang sibuk latihan setelah keluar dari zona penalti. Setelah quest harian selesai, Jinwo dapat membagi poin yang dia dapatkan ke beberapa statusnya dan dia juga mendapatkan item random berupa potion dan kunci dungeon instan yang dapat membantunya segera naik level. 目の前のこれは幻覚ではないようだ。デイリークエストをこなせ。疲れが一瞬で吹き飛ぶ。やっぱり筋力かな。能力値を。 Belum Jinwo menggunakan kunci dungeon instan, dia menyempatkan untuk menjemput ibunya yang terkena penyakit tidur abadi di rumah sakit. Setelah dirasa siap, Jinwo pun masuk ke dalam dungeon instan. が要因だとか。いずれにせよ、現在の医学では延命治療がせ。筋力。 Semakin dalam Jinwo memasuki dungeon, tingkat monster yang dia hadapi juga bertambah kuat. Dimulai dari segerombolan goblin, lalu anjing bertaring bersih bernama Lycan. Seiring berjalannya waktu, Jinwo merasakan peningkatan kekuatannya dan mendapat sistem inventory yang dapat dia gunakan sebagai gudang senjata. Yang dapat ia gunakan sesuka hati. Okami. 感覚では。Jinwo yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya untuk bertambah kuat di dalam dungeon instan, lantas menguatkan tekadnya untuk membunuh bos di dalam dungeon tersebut. Dan bersamaan dengan itu, Juhe mendapat undangan raid dari tim lain untuk menjadi support di tim mereka, guna mengatasi dungeon break yang terjadi di tengah kota. Hai, Lee Juhi desu. あのゲートがダンジョンブレイク。
わかりました。 Ketika Jinwo berada di tempat terdalam dungeon, dia menemukan seekor ular raksasa dan dia yakin kalau monster itu adalah bos monster di dalam dungeon ini. 結構レベルを上げたのにそれでも名前が Bermodalkan tekad yang kuat, Jinwo mulai menyerang monster tersebut. Tapi faktanya, walaupun Jinwo beranggapan dirinya telah menjadi sedikit kuat, tapi dikarenakan sisi ular yang sangat tebal, dia menjadi tidak berdaya. Hingga pada akhirnya, Jinwo memikirkan bahwa ular itu tidak sebanding dengan patung dewa yang dilihatnya. Dan hal itulah yang membuat Jinwo dapat mengaktifkan kekuatan tersembunyinya. Hingga pada akhirnya, Jinwo dapat mengalahkan monster tersebut dengan cara mencekiknya hingga mati. に比べたらあの時の恐怖に比べたら今の俺ならやっぱそれでも俺 Setelah mengalahkan bos dungeon tersebut, akhirnya Jinwo dapat menaikkan levelnya ke beberapa tingkat dan mendapatkan beberapa item persenjataan yang lumayan bagus. Setelah dia keluar dari dungeon, sebagian monster yang keluar dari dungeon break telah dikalahkan hingga menyisakan bos yang membuat para hunter yang bertugas kewalahan. Tapi hanya dengan bermodal pedang patah yang dilempar Jinwo, monster itu langsung hancur seketika. ランクが低いのおそらくさっき飛んできた何かが Selama dirawat di rumah sakit, Jinwo selalu melakukan latihan fisik untuk menghindari penalti quest harian yang membuat badannya berubah drastis hingga membuat banyak perawat yang naksir padanya. Bahkan juga sampai ada yang meminta nomor ponselnya. Baekhyun Ho adalah salah satu dari 7 hunter rank S di negara itu. Saat wartawan menanyakan perihal kegiatan kesehariannya, dia menjawab selalu berlatih setiap saat agar kemampuannya tidak menumpul. Dari acara TV tersebut, Jin Ah beranggapan bahwa kakaknya juga melatih fisik hingga menyebabkan massa otot dan tinggi badannya bertambah. Lalu beberapa saat kemudian, Jinwo mendapat tagihan karena belum membayar uang sewa bulanan. Dikarenakan kini dia dapat dengan mudah mengalahkan goblin, dia berasumsi dapat membayarnya dengan mudah. Tapi dia juga bingung mencari pekerjaan di rank atas agar gajinya bisa lebih besar. Dikarenakan statusnya yang hanya rank E. Selain itu dia juga tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya karena dapat menarik perhatian serikat hunter. 再審査を受けてみるか。ランクが上がればいいしたら余計な注目を浴びそうだな。マスコミもうるさいだろうし。Setelah lama mencari, akhirnya dia mendapat pekerjaan yang bagus dan imbalan yang lumayan besar hanya dengan ikut rombongan Dongsuk menjelajah dungeon rank C sebagai pembawa barang. Selain dia, ada juga hunter pemula yang bernama Jin Ho. Di sini Jinwo merasa sedikit bimbang dikarenakan walaupun mereka sebagian hunter rank C, tapi menurut Jinwo ini terlalu nekat karena tidak membawa healer sebagai support. Kemudian setelah menandatangani kontrak, mereka bersiap memasuki gate. 分かった。聞きました。ここの授業を受けた会社の社だな。C 級ダンジョンは初めてですか？サインを2度も送って確認した上で C って言ってんだから C だろ。俺の後をついてきてください。はい、ジヌさん、行きます。 Saat berada di dalam, mereka tidak menemukan monster dan batu cahaya. Oleh karenanya, salah satu dari mereka harus membuat penerangan jalan agar tidak ada yang terpisah dari rombongan. Saat berada di persimpangan lorong, Jinwo merasakan ada sesuatu yang akan mendekat. Ternyata itu segerombolan monster berwujud serangga. Dengan sigap, Dongsuk langsung mengeluarkan skill provoknya agar monster-monster itu berkumpul di satu tempat, agar anggota yang lain mudah membunuhnya. Dengan skill area yang sangat kuat. Melihat hal itu, Jinwo berpikir mungkin ini alasan party mereka tidak membawa seorang healer.
Tapi di sini Jinwoo juga bingung lalu kemana perginya anggota pelengkap party sebelumnya dan kenapa mereka mencari anggota yang baru. Hingga pada saat mereka menemukan batu sihir dalam jumlah yang besar, mereka mulai menunjukkan niat yang sebenarnya. Secara terang-terangan mereka menjebak Jinwoo dan Jinho di sarang bos agar mereka punya lebih banyak waktu saat menambang. Dongsuk berpikir Hunter Rank E dan Hunter Rank D sangatlah lemah, dan setelah bosnya melahap mereka dan kembali tidur, dia berencana kembali untuk mengangkat kristal mana dan perlengkapan Jinho, dikarenakan harganya yang pasti sangatlah mahal. Sementara itu di sarang bos, Jinho yang beranggapan bahwa dirinya yang lebih kuat lalu menyuruh Jinwoo berlindung di belakangnya. Tapi pemikiran Jinwoo berbeda dikarenakan dia ingin mencoba melawan bos dungeon rank C. Jinho yang melihat aksi Jinwoo pun beranggapan bahwa tidak mungkin jika Hunter rank E bisa sekuat ini, dan dia mengira bahwa Jinwoo pasti hunter palsu yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Meskipun Jinwoo telah mengerahkan semua kemampuannya, tapi pertahanan laba-laba itu terlalu keras sampai tidak meninggalkan bekas luka apapun, dan malah Jinwoo lah yang dibuat babak belur olehnya. Beruntung Jinwoo dapat mengaktifkan pasif skill daggernya yang dia targetkan ke mata, bagian yang paling lunak pada monster itu, hingga membuatnya dapat mengalahkan bos dungeon tersebut. Tak lama kemudian, rombongan Dongsuk kembali ke tempat bos. Dia pun heran kalau bosnya ternyata sudah dikalahkan, dan dia mengira kalau Jinho lah yang telah mengalahkannya. Lantas dia menyuruh Jinho untuk membunuh Jinwoo karena dia dianggap bukanlah sebuah ancaman. Tapi Jinho di sini menentang perintah itu dan malah akan menyerang balik. Son Jinwoo korose. Mou wakatten daro? Uno. Ha? Omae. Soi. Donsok-san, doushimasu? Yowai no kara katazukero. Di saat suasana menjadi lebih genting, Jinwoo mendapatkan quest yang mengharuskannya membunuh manusia. Mengingat dungeon adalah tempat yang penuh kekerasan, dia pun menyetujuinya dan langsung menghabisi mereka semua satu persatu. Di saat Jinwoo menyerang, musuhnya sama sekali tidak merespon dikarenakan kini kemampuannya semakin bertambah kuat, dan dia hanya dengan sekali tebasan, musuhnya pun langsung mati. Nani ga dekiru ttenda? Jinrui saijyaku heiki sa. Hinokaru no de areba, kutabare! Dongsuk yang merasa masih lebih unggul oleh skill peningkatan tubuhnya langsung dibuat merengek belas kasihan oleh Jinwoo. Sampai pada saat terakhirnya barulah dia tahu sosok Jinwoo di dalam kegelapan. Fan-san, anta wa tsuyoi. Ore wa na, taezu level ga. じゃない。おーい待て、殺すな。助けてくれ。言ってなかったっけ？てめえ、俺の弟が誰だか知る。